Sekitar 50 tahun lalu di sebuah pub, ada seorang pria dan wanita yang bertatapan hingga keduanya pun jatuh cinta. Lucky shot. Adegan yang baru saja ditampilkan adalah kisah awal mula pertemuan Franklin dan Irene. Kini mereka menua bersama, hidup berdua di rumah yang tentram. Suatu malam, pasangan ini masuk ke gudang milik mereka. Di sana terdapat sebuah terowongan rahasia yang membawa Franklin dan Irene ke sebuah tempat dengan view hamparan bintang yang indah. Karena usia sudah tidak lagi muda, ditambah rasa bosan yang melanda, Franklin berencana mewariskan fasilitas rahasia ini kepada pemilik baru. Namun Irene tidak setuju karena dia yakin ada misteri khusus di balik semua ini. Selain itu, Irene juga percaya kalau fasilitas ini tercipta hanya untuk mereka berdua. Tetangga Irene dan Franklin yang bernama Byron sudah sedari lama menaruh curiga kepada pasangan lansia tersebut tentang adanya akses rahasia di dalam gudang mereka. Aksi memata-matai ala detektif pun dilakukan. Pada pagi harinya, mereka secara tidak sengaja bertemu. Byron berlagak ingin membersihkan rumput halaman di area tempat mereka tinggal. Franklin tak mampu menutupi nada bicara serta raut wajah kalau dia tidak simpatik kepada Byron. Pria itu dianggap sebagai tetangga yang usil dan mengganggu. Setelah ketiga orang ini berpisah, Byron membagikan kecurigaannya tentang keluarga Frank kepada sang istri Janine. Istrinya itu berkata, "Sudahlah, kau jangan mengurusi urusan orang lain." Adegan berpindah, menampilkan Irene yang juga menasihati suaminya. "Franklin, sebaiknya kau coba bersikap lebih ramah kepada Byron. Siapa tahu kalian berdua bisa menjadi teman." Franklin dan Irene tiba di rumah sakit. Irene menemui dokter untuk memeriksa kondisi kesehatannya, sementara Franklin harus pergi untuk mengurusi beberapa tugas. Salah satunya memenuhi janji bertemu dengan cucu tercinta Dennis. Franklin dan Dennis bertemu dan menyantap makan siang bersama. Dennis khawatir dengan kondisi kakek neneknya yang kerap dimata-matai oleh Byron. Dia menyarankan sebaiknya Franklin dan Irene pindah rumah. Akan tetapi Franklin tidak setuju dengan saran tersebut. Di rumah sakit, Irene bertemu seorang teman yang kebetulan juga dirawat di sana. Kedua wanita lansia ini berbagi cerita, termasuk cerita tentang perjalanan Irene dalam terowongan rahasia yang ada di gudang rumah. Sepertinya sahabat Irene itu juga pernah merasakan pengalaman yang sama. Singkat cerita, Franklin datang menjemput. Keduanya tampak lelah, usia mengikis kemampuan fisik dan mental mereka. Hal itu bisa dilihat ketika mobil mereka mogok karena Franklin lupa mengisi bahan bakar. Bahkan sebelumnya, pria tua itu sempat lupa untuk menjemput istrinya di rumah sakit. Di rumah, saat ini Byron sedang bersemangat mempersiapkan diri dalam kampanye sebagai anggota dewan. Setelah ngobrol singkat dengan Janine soal logo kampanye dan pencalonan diri, Byron menyelinap masuk ke gudang milik Franklin dan Irene. Pasangan lansia ini tiba di istana tercinta milik mereka berdua. Dengan penuh haru dan romantis, Frank dan Irene membahas soal kematian. Selain itu, keduanya juga membahas soal saran dari Dennis untuk pindah rumah. Sepertinya Irene punya keputusan yang sama seperti Frank, yakni tetap tinggal di sini. Tak lama kemudian, pasangan ini bergegas menuju kamar untuk beristirahat. Come on, quit score. Irene gelisah, tidak bisa tidur. Dia menuliskan catatan untuk Franklin. Irene berjalan tanpa kursi roda menuju ke gudang. Wanita tua itu pergi sendirian ke dalam terowongan menuju ke tempat favoritnya. Tak lama berselang, tampak seorang pria dalam keadaan lemah tak berdaya meminta pertolongan. "Siapa kamu?" tanya Irene.
Franklin yang masih tidur mendengar suara teriakan istrinya yang meminta pertolongan. Langsung saja Frank keluar rumah, kemudian Irene berkata seseorang di dalam gudang membutuhkan pertolongan. Pemuda yang ditolong Frank dalam keadaan sakit, pria itu berasumsi mungkin pemuda tersebut adalah seorang pecandu alkohol atau obat-obatan. Tak mau ambil resiko, Frank segera menghubungi 911. Polisi tiba di rumah Frank. Tampak petugas bernama Thomas itu sudah sangat akrab dengan pasangan lansia ini. Irene sendiri tak ingin keberadaan pemuda misterius itu diketahui oleh polisi, sebab kalau si pemuda ditangkap, otomatis polisi juga akan mengetahui keberadaan ruang rahasia milik mereka. Alhasil, wanita tua itu membuat skenario alasan. Frank berhalusinasi karena sedang kurang sehat. Sebenarnya tidak ada pemuda misterius di rumah kami. Maafkan karena sudah merepotkanmu. Mendengar hal ini, polisi segera pergi dari sana. Subplot lain menampilkan wanita cantik bernama Stella yang hidup bersama putri remajanya bernama Tony di area pegunungan Amerika Latin. Singkat cerita, pada suatu malam, Tony menerima kunjungan dari lelaki bernama Matthias. Dua remaja ini duduk di gereja sembari menikmati suasana. Tiba-tiba Stella datang dan mengusir Matthias. Tak lama setelah itu, Stella masuk ke dalam ruangan misterius di balik dinding gereja. Karena kondisi fisik si pemuda misterius memburuk, Irene meminta Frank untuk pergi membeli obat di apotik. Sementara suaminya pergi, Irene menyiapkan ramuan sederhana untuk meredakan sakit si pemuda. Selain itu, Irene juga menemukan sejumlah barang milik si pemuda misterius seperti koin emas dan buku usang. Franklin tiba di apotik. Kebetulan di depan emperan toko ada Byron yang sedang mengumpulkan tanda tangan warga agar dia bisa maju sebagai anggota dewan non-partai alias independen. Franklin mengabaikan Byron dan masuk ke dalam apotik. Setibanya di sana, Frank bicara dengan apoteker baru yang tidak mengenalinya. Apoteker tersebut menghubungi dokter langganan Frank yang sempat bertugas di sana untuk memastikan resep obat yang dibawa oleh pria lansia ini. Tak lama setelahnya, si dokter ingin bicara langsung dengan Frank via telepon. What? Keesokan paginya, Stella kaget melihat Tony tidak ada di rumah. Dia pun pergi mencari putrinya. Setelah bertemu, keduanya mampir ke sebuah kafe. Tony mengutarakan unek-uneknya selama ini kalau teman-teman sekolah sering mencelanya karena dianggap punya keluarga yang aneh dan misterius. Stella berpesan, semua misteri ini adalah warisan keluarga. Tak lama kemudian, alarm pun berbunyi. Pemuda misterius mulai sadar. Dia memperkenalkan diri, "Namaku Jude." Anehnya, Jude tidak mau menjelaskan dari mana dia berasal. Jude beralasan kalau dia lupa apa yang sudah terjadi dan bagaimana kronologi dia bisa sampai ke sini. Franklin tiba di rumah setelah memberikan obat untuk Jude. Terjadi perdebatan kecil antara Franklin dan Irene. Frank kaget mendengar laporan dari dokter soal kesehatan istrinya. Selama ini Irene merahasiakan rekam medisnya dari Frank. Namun tak mengapa, sebenarnya itu bukanlah hal yang krusial. Hanya saja tidak baik merahasiakan sesuatu dari pasangan. Saat ini yang menjadi fokus utama Frank adalah Jude. Sampai detik ini, pria lansia itu menaruh curiga kepada Jude. Malam harinya, Jude diam-diam pergi ke kamar mandi dan mengambil pisau bedah. Jude mengeluarkan benda aneh dari dalam pergelangan kakinya. Kira-kira benda apakah itu? Rasa keingintahuan Franklin tentang Jude membuatnya bertindak nekat. Dia mengambil koin milik Jude, lalu membawanya ke penadah emas dan barang antik. Koin milik Jude diteliti, hasilnya masih belum diketahui pasti asal-muasal koin tersebut. Namun yang pasti, ini milik kerajaan Spanyol pada masa yang sangat lampau. Frank tahu betul kalau kehadiran Jude membuat Irene kembali ceria, seolah membangkitkan naluri keibuan istrinya itu setelah sekian lama memudar. Sebagai informasi, putra satu-satunya Frank dan Irene sudah meninggal dunia. Frank mengajak Irene dan Jude pergi ke restoran. Hubungan Jude dan Irene semakin hari semakin akrab. Tapi hal itu tidak berlaku bagi Frank. Dia tetap saja masih tak percaya dengan sikap baik Jude.
Suatu ketika, Jude sedang mandi dan Irene masuk ke kamarnya untuk meletakkan sejumlah pakaian. Karena penasaran, Irene menggeledah laci Jude dan menemukan benda misterius. Sekarang Jude mulai banyak cerita kepada Irene tentang kisah asal-usulnya. Meskipun semua yang dia ceritakan tidak sepenuhnya jujur, masih ada beberapa hal yang dia rahasiakan. Frank pura-pura ingin kenal Jude lebih akrab dengan cara mengajak pemuda itu pergi bersamanya. Namun tak disangka, Frank menurunkan Jude di terminal bus, lalu memberi sejumlah uang dan berkata, "Aku tahu siapa kamu. Kamu hanya seorang penipu licik. Sekarang, ambil uang ini dan pergi jauh dari kehidupan keluargaku." Dengan raut wajah sedih, Jude turun dan pergi tanpa mengambil uang sepeser pun. Jude! Wait! Di rumah, Irene memeriksa benda misterius milik Jude. Tanpa janjian sebelumnya, Dennis datang ke rumah kakek neneknya. Irene pun menyambut dengan hangat. Tak lama kemudian, Frank dan Jude pulang. Irene memperkenalkan Jude sebagai caregiver agar cucunya tidak curiga. Setelah ngobrol banyak dan makan malam bersama, Dennis yang tadinya mau bermalam sekarang tidak jadi karena sudah tidak ada kamar kosong di sana. Dia memutuskan pulang dan Jude mengantarnya sampai ke depan rumah. Di malam yang sama, Jude mulai lebih terbuka kepada Irene. Dia mengatakan, "Tujuanku ke kota ini sebenarnya ingin mencari ayahku yang sudah lama hilang." Di waktu yang sama, Frank menemukan sejumlah keanehan di kamar mandi. Byron, si tetangga usil, kepo dan menjengkelkan, mulai melakukan lagi aksi memata-matai gudang milik Franklin. Kembali ke Stella, sudah waktunya ibu satu anak itu memberitahu putrinya soal ruang rahasia. Di dalam gereja, Stella mengajak Tony untuk melakukan teleportasi ke tempat lain. Setibanya di lokasi tujuan, Stella membagikan sedikit informasi. Hanya orang-orang tertentu saja yang tahu soal ruangan teleportasi ini. Kita punya komunitas, dan tempat yang kita tuju sekarang adalah lokasi salah satu anggota komunitas. Jadi kau tidak perlu cemas. Jude mengalami mimpi buruk. Terjaga dari tidurnya, Jude pergi ke gudang, lalu bergerak menuju area hutan yang tidak jauh dari rumah Frank. Rupanya pemuda misterius itu membawa suatu benda dan menguburnya. Tiba-tiba Byron muncul di sana, dan mereka pun berkenalan. Setelah menemukan sejumlah barang mencurigakan, tekad Franklin semakin kuat untuk membongkar kedok asli Jude. Frank memancing Jude untuk minum kopi buatannya, lalu gelas bekas kopi tersebut dibawa ke kantor polisi agar dapat diperiksa lebih lanjut. Karena sebelumnya Irene mengatakan kepada Thomas si polisi bahwa Frank kurang sehat, penegak hukum itu tak mau meladeni permintaan Frank. Di waktu yang sama, sebelum Frank ke kantor polisi, ia telah lebih dulu menurunkan Jude dan Irene di perpustakaan. Tujuan Irene ke perpustakaan untuk membantu Jude menelusuri jejak ayahnya. Informasi dari penjaga perpustakaan, wajah yang sama persis seperti ayah Jude pernah terpampang di koran kota pada tahun 2005. Ayah Jude diamankan karena dia adalah seorang tunawisma yang mengaku amnesia. Pindah ke adegan lain, Nick, yang tidak lain adalah teman Stella, coba bantu melacak keberadaan sinyal misterius. Tony sendiri masih bingung sinyal apa yang dimaksud oleh sang ibu. Namun kuat dugaan kalau sinyal yang dimaksud adalah sinyal GPS.
Kembali ke kediaman Irene dan Franklin, pasangan lansia ini terlibat cekcok. Franklin sepertinya cemburu melihat Irene terlalu akrab dengan Jude. Agar emosi mereda, Frank pergi sejenak untuk mencari angin segar. Tak lama kemudian, Irene kedatangan tamu, seorang perawat klepto yang baru saja dipecat dari rumah sakit karena ketahuan mencuri. Perawat itu bernama Chandra. Dia menawarkan diri sebagai caregiver, namun seperti yang diketahui, saat ini Irene sudah ada Jude yang membantu mengerjakan pekerjaan rumah dan menjaga. Chandra sedikit kecewa dan izin pamit pulang, tapi sebelum itu dia permisi numpang ke toilet sejenak. Malam harinya, Jude mengetahui kalau barangnya sudah dicuri. Dia yakin betul Chandra adalah pelakunya. Bermodalkan kartu nama milik Chandra, Jude pergi mencari alamat mantan suster itu, berharap alamat Chandra ketemu, tapi malah Jude nyasar ke bar. Kebetulan di sana dia bertemu dengan Dennis. Mereka pun berbincang-bincang dan menikmati malam bersama. Cheers. Di tempat lain, Franklin dan Byron kebetulan juga bertemu di pub. Posisi mereka saat ini satu sama. Frank galau karena Irene, sementara Byron galau karena gagal jadi anggota dewan. Merasa senasib, perseteruan mereka selama ini pun berakhir damai. Ketika pulang, Byron mengungkap kalau dia sudah tahu soal ruang rahasia milik Franklin. Singkat cerita, Frank ajak Byron untuk merasakan pengalaman dalam ruangan tersebut. Namun hasilnya, Irene yang terbangun dan sadar kalau dia sendiri di rumah, nekat menyalakan mobil dan pergi mencari Franklin dan Jude. Di waktu yang sama, Jude dalam keadaan mabuk pulang sendirian, tiba-tiba datang polisi yang hendak memeriksanya. Hey, stop! Stop! Irene datang ke kantor polisi dan bicara dengan Jude. Si pemuda misterius ini sekarang terus terang kepada Irene. Jude datang dari suatu tempat yang terisolasi dan bertugas menjaga portal rahasia. Portal yang dimaksud ini sama persis seperti portal milik Irene. Saat ini Jude sedang diburu oleh sekelompok orang. Oleh karena itu, dia menonaktifkan portal milik Jude dan melepaskan GPS dari pergelangan kakinya tempo hari. Kalau Jude ditemukan, maka nyawanya akan melayang. Mendengar kisah tersebut, Irene iba dan membebaskan Jude dengan membayar uang jaminan kepada pihak berwajib. Adegan berpindah ke Tony, Stella, dan Nick. Pembahasan kali ini sangat penting, menyoroti ilmu pengetahuan mistik dan dimensi pintu yang ada di gereja milik keluarga Stella. Pintu-pintu tersebut dihubungkan oleh partikel yang tak kasat mata, membentang jarak yang sangat luas. Stella melihat fasilitas tersebut sebagai anugerah dari ilahi. Supaya mudah melacak keberadaan pintu lainnya dan GPS milik orang-orang seperti Jude, Nick bantu bobol jaringan tower pemancar. Perlu diketahui, aksi ini baru pertama kali dilakukan oleh Nick dan sejumlah masalah pun terjadi. Dennis kembali datang ke rumah kakek dan neneknya. Dia mengembalikan jaket milik Jude yang ketinggalan di bar. Mereka berdua tampak begitu akrab hingga tak menyadari kalau Irene baru saja kembali dari klinik. Sementara itu, Franklin membawa bukti untuk Byron agar tetangganya itu tidak menganggap dirinya berbohong soal luar angkasa. Barang bukti tersebut berupa negatif foto dan tak lama kemudian setelah Byron mencetak foto tersebut, Irene dan Jude sedang melancarkan aksi mengambil kembali barang yang dicuri oleh Chandra. Sementara Irene mengalihkan perhatian, Jude masuk dan mencari barang miliknya secara sembunyi-sembunyi. Takdir membawa Jude menemukan kalung milik ayahnya. Ia pun tak sabar untuk menginterogasi Chandra soal aksesoris tersebut dan menampakkan diri. Jude, Where how did did you you get get this? in here? Where did you get this? Dude. She had this in her No, room. that's mine. And this is a tracker No, we that- all have.
Byron mencari informasi lebih lanjut tentang teori konspirasi pintu misterius milik Frank. Dari hasil penelusuran secara daring, tampak sebuah sketsa yang dibuat oleh misionaris asal Argentina tahun 1723. Byron menceritakan semua informasi tersebut kepada Frank dan mereka pun memeriksa pintu tersebut. Setelah keduanya berpisah, Byron ingat hari pertama dia berjumpa dengan Jude. Built with you in my door will open. Tak sengaja Frank menemukan surat yang ditulis oleh Irene sebelum wanita itu bertemu dengan Jude. Isi surat tersebut sederhananya atau secara garis besar, Irene merasa mulai tidak sevisi dan semisi dengan Frank. Meski demikian, tidak ada keinginan darinya untuk berpisah dengan Frank, hanya meninggalkannya sementara. Isi surat tersebut cukup membuat Frank kecewa dan ia pun pergi dari rumah. Pagi harinya, Frank ternyata menginap di rumah Byron dari tadi malam. Pria bertubuh besar itu mendiskusikan soal bola misterius yang dia temukan kepada Franklin. Tiba-tiba istri Byron datang dan berkata, "Lain kali jangan ada siapapun yang menginap di sini." Hari ini, rencananya Jude akan pergi menemui seseorang terkait clue dari Chandra tentang kalung milik ayahnya. Mestinya Jude pergi bersama Irene, namun berhubung wanita tua itu sedang ada masalah gonjang-ganjing rumah tangga, ia memutuskan untuk menghubungi Dennis dan minta tolong ditemani. Sementara itu, Byron yang begitu antusias menyalakan kembali pintu teleportasi, segera memasang bola tersebut ke dalam induknya. Ternyata tetap tidak bisa menyala karena mesin membutuhkan arus listrik. Tak lama kemudian, Dennis dan Jude tiba di rumah. Mereka dapat petunjuk baru dari seorang pria yang sebelumnya ditemui. Clue selanjutnya adalah di Michigan. Kini Dennis, Jude, dan Irene bersiap untuk pergi. Dalam penelusuran kali ini, Franklin sama sekali tidak ikut. Byron memasang genset di ruang bawah tanah, sementara Frank ada di rumah. Pria lansia itu baru saja dapat telepon dari si penadah koin emas milik Jude. Menurut kabar, koin ini sangat langka, tapi Frank tampaknya tidak begitu tertarik mendengar hal tersebut. Kembali ke Byron, sebelum arus listrik dialirkan, dia mengajak serta Frank untuk ikut turun ke bawah, dan hasilnya pun sungguh fantastis. Ledakan energi yang baru saja terjadi ditangkap oleh Stella dan Tony. Kembali ke Frank, pria lansia bersama tetangganya itu bersiap menuju pintu teleportasi. Sebelum lanjut, Frank menjelaskan, "Kau harus benar-benar siap melakukan perjalanan ini. Tubuhmu akan terbelah menjadi sejumlah partikel. Aku sendiri sudah ratusan kali melakukannya, jadi sudah terbiasa." Frank dan Byron sampai ke lokasi yang biasa dikunjungi oleh Irene, sebagaimana yang tampak dalam foto yang dicetak sebelumnya. Di sisi ruangan terdapat sebuah pintu. Frank sendiri belum pernah ke sana. Byron sangat penasaran. Mereka pun sepakat untuk masuk. You got out there yet? No. Sebelum masuk, Byron dan Frank menyiapkan sejumlah perbekalan, mulai dari baju astronot hingga tabung oksigen. Sementara itu, Jude, Irene, dan Dennis sampai ke rumah seorang wanita bernama Hannah di Michigan. Pada saat Jude menunjukkan foto ayahnya, wanita itu langsung berkata, "Ya, saya kenal pria itu. Namanya Gabriel. Kami dekat, bahkan lebih dari sekedar teman. Tapi sekarang dia sudah tidak ada di sini, menghilang entah kemana sejak 15 tahun yang lalu." Karena Gabriel sudah tidak di sana, jadi Jude CS pamit pulang, namun ditahan oleh Hannah. "Ayolah, menginap satu malam saja di sini. Kita akan bicara tentang Gabriel lebih banyak," ucap Hannah. Irene yang sedari tadi gelisah mengajak Jude pulang, tapi Hannah terus memaksa. Singkat cerita, feeling Irene sepertinya benar, ada yang tidak beres di sini. Ternyata Hannah merupakan salah satu anggota komplotan yang mengincar koin emas milik Jude. Did you get a phone call? Yeah, just some sap. Byron cekcok dengan Janine, terungkap sudah kegagalan Byron mencalonkan diri karena ulah Janine. Wanita yang berprofesi sebagai guru kimia ini melaporkan ke Komisi Pemilihan Umum kalau Byron pernah memalsukan tanda tangan Frank ketika pemungutan suara. Akibatnya, Byron pun didiskualifikasi.
Masih ingat aksi Jude di bar? Karena keunikannya, penampilan pemuda itu menjadi viral di media sosial. Tony menunjukkan video tersebut kepada Stella. Sekarang sangat mudah bagi Stella untuk menemukan keberadaan Jude. Sebagai informasi, Jude dan Stella tergabung dalam satu anggota komunitas pintu paralel. Masalahnya saat ini adalah Jude dianggap berkhianat. Maka dari itu, salah satu alasan Stella ke sini yaitu mencari dan menghabisi Jude. Pencarian dilakukan dan dimulai dari bar. Karyawan di sana mengatakan kalau Jude sempat datang ke sini dan mencari alamat Chandra. Kartu nama Chandra tidak sengaja ditinggal di bar, dan karyawan bar itu langsung memberikan kepada Stella. Sampailah Stella di rumah Chandra, wanita klepto itu meminta bayaran yang tidak sedikit jika mau dapat informasi tentang Jude. Byron siap masuk ke dalam lanskap tanpa Franklin. Meski sendiri, dua orang ini tetap saling memantau dan mengabarkan. Awalnya komunikasi mereka via walkie-talkie lancar, tapi lama-kelamaan suara Byron hilang dan ia pun tak lagi terlihat. Byron, come back. Head back. Oh my God. Byron, I can't hear you. I can't see you. Cornelius sampai ke tempat Stella dan Tony menginap. Ya, pria berambut pelontos ini juga satu komunitas dengan Stella dan Jude. Cornelius dapat penjelasan dari Stella kalau Chandra minta imbalan $3.000. Tak butuh waktu lama, ia segera menyelesaikan masalah tersebut. Mereka pun bikin janji bertemu dengan Chandra. Berhubung tidak ada uang, Cornelius berikan koin emas kepada wanita eks-perawat itu pada saat dirinya dan Stella bertemu dengan Chandra. Bukan diterima, malah ditolak mentah-mentah. Karena tidak mau ribet, Cornelius segera lancarkan aksi mautnya. Jude terkejut ketika mengetahui benda yang dikubur ternyata sudah hilang dari tempatnya. Sementara itu, Frank masih coba mencari keberadaan Byron dan hasilnya pun tetap nihil. Jenin menemui Frank dan bertanya, "Apakah kau melihat Byron?" "Tidak, nanti jika dia menghubungiku akan kusampaikan padamu," jawab Franklin yang tampak panik. Sementara itu, Jude sekarang sudah tahu apa yang dilakukan oleh Byron dan Frank. Dia tak mau lagi ambil pusing, yang paling penting saat ini baginya adalah mencari keberadaan Gabriel. Di area rumah Frank, sudah ada Stella CS yang siap menangkap Jude. Cornelius melihat banyak burung mati di sekitar, artinya pintu teleportasi ada di sekitar sana. Singkat cerita, pembagian tugas pun dilakukan. Cornelius mencari pintu, Stella menangkap Jude. What? Let's go inside. Akhirnya Cornelius memanfaatkan keluarga sebagai tawanan. Dennis yang baru saja tiba di sana langsung disandera oleh pria berwajah bengis itu. Cornelius menghubungi Stella dan beri perintah, ucapkan kalimat ancaman untuk Jude. "Frank dan keluarga sudah di tangan kami. Sebaiknya kau segera menyerahkan diri." Ya sudah, akhirnya Jude menyerah dan dibawa ke rumah Frank. Ketidakcocokan antara Stella, Tony, dan Cornelius membuat ketiga orang ini bertengkar. Di satu sisi, Stella dan putrinya masih punya hati nurani, sementara Cornelius tidak. Sekarang Stella dan putrinya berada di pihak Frank dan keluarga. Alhasil, Cornelius pun diringkus. Kini situasi kembali kondusif. Jude tetap harus pergi ke tempat tujuannya untuk mencari Gabriel, dan kali ini dia ditemani oleh Dennis. Sementara Frank dan Irene masuk ke dalam lanskap yang selama ini mereka tonton dari jauh. Frank masuk lebih dulu. Sesampainya di sana, dia melihat ada mayat yang tergeletak.
Tak lama kemudian, Frank kehabisan oksigen. Dia mengucapkan salam perpisahan kepada Irene. Tak lama kemudian, Irene muncul tanpa memakai kostum astronot. Ternyata atmosfer di planet tersebut cukup bersahabat dengan manusia. Jadi wanita itu segera melepas helm yang dikenakan Frank dan bersama-sama menemukan kota kuno di balik bukit. Ini sekaligus mengungkap bahwa para penjaga telah berada di sana selama ratusan ribu tahun. Mereka adalah orang-orang yang membangun ratusan portal kuantum di bumi dan di planet-planet lain. Sekian dulu teman-teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Jika teman-teman suka dengan cerita ini, izinkan saya untuk mengetahui dengan klik tombol like-nya ya. Kalian juga dipersilahkan untuk merequest kira-kira film apa lagi yang menarik untuk dibahas. Bisa di kolom komentar atau bisa juga melalui DM ke Instagram saya di @teguhgusto. Insya Allah pasti akan saya baca. Silahkan dukung channel ini dengan cara share, like, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!